Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin Ana Aura dan sekarang Ana lagi bareng Putri nih. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang materi fikih, yaitu apakah boleh kalau sudah imsak boleh makan dan minum untuk ujian akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Put, nanti tahu imsak gak sih? Enggak, emang imsak itu apa sih? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, atau menahan diri dari makan, minum, dan jima. Secara singkatnya, menahan diri dari semua perbuatan yang membatalkan puasa. Oh, jadi maksudnya itu kita nahan diri kita biar nggak melakukan perbuatan yang bisa batal puasanya ya? Iya betul. Put, Anti tahu nggak perbedaan puasa dan imsak apa? Nggak tahu, emang apa sih perbedaannya? Kalau puasa itu harus pakai niat. Kalau puasa wajib, kita niatnya dari malam hari. Sedangkan puasa sunnah itu boleh niatnya di tengah-tengah hari saat kita berpuasa. Oh, contohnya itu pas kita selesai tarawih, terus kita niat bareng-bareng ya? Iya Put, Anti benar banget. Terus kalau imsak? Imsak itu nggak perlu pakai niat. Imsak bisa dilakukan kapan aja. Bisa pas puasa, tapi juga bisa wajib tahu ketika orang yang puasa itu sudah batal. Ada niat puasa wajib nih Put. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Oh ya Put, ini ada hadis juga nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk berpuasa sebelum fajar, maka ia tidak sah puasanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabu Sunnah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Oh, gitu ya hadisnya? Put, ternyata ada dalil puasa sunnah tahu. Wah, apa tuh? Nawaitu sauma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Put, nanti tahu nggak doa buka puasa kayak gimana? Tahu dong, kayak gini kan doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Telah hilang rasa dahaga dan urat-urat telah basah, serta pahala yang telah ditetapkan jika Allah menghendaki. Tahu nggak sih ada hadis yang bilang kalau ada 3 golongan orang yang nggak ditolak doanya? Nanti tahu nggak gimana hadisnya? Tahu kok, ini kan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang terzalimi. Hadis riwayat Muslim. Anti tahu nggak sih ternyata ada penggeseran waktu imsak tahu? Iya kah? Apa tuh Put? Istilah imsak itu sangat populer di negeri kita. Makna penggeseran imsak itu tidak makan dan tidak minum 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Bahkan secara resmi ada di kalender dan orang-orang itu menyebutnya jadwal imsakiyah. Harus ditekankan bahwa seorang yang makan atau minum di waktu imsak itu masih diperbolehkan. Tapi harus hati-hati dengan waktu subuh yang akan tiba waktunya. Ra, Anti tahu nggak kasus imsak yang diwajibkan? Tahu dong, nih ada kasusnya. Kasus pertama, ada orang yang makan dan minum di suatu hari itu belum masuk bulan Ramadan, tetapi ada kepastian bahwa hari itu udah masuk bulan Ramadan. Jadi dia batal puasanya, tapi dia gak boleh makan dan minum hingga berbuka. Kasus kedua yaitu, dia itu keliru dalam menetapkan batas akhir Ramadan. Misalnya, dia menyangka bahwa hari itu sudah masuk bulan Syawal, sehingga dia yakin kalau misalkan itu tuh udah gak puasa. Nah, lalu dia makan dan minum. Nah, tiba-tiba dia terdengar kabar yang pasti bahwa hari itu masih tanggal 30 Ramadan. Nah, dia tuh tidak sah untuk berpuasa karena sudah batal, dan dia tuh cukup untuk berimsak hingga matahari terbenam, lalu dia tuh wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadan itu gitu.
Kasus ketiga yaitu ada orang yang masih makan dan minum di waktu yang dia sangka tuh itu masih malam gitu loh. Nah, ternyata dia tuh dapat kepastian gitu bahwa dirinya itu udah salah menduga gitu lah. Dan ternyata saat itu sudah masuk waktu subuh. Nah, maka dalam kondisi kasus ini puasanya tetap batal dan tidak wajib berimsak di hari itu. Nah, sehingga matahari terbenam dan dia juga wajib untuk mengqadha puasanya di lain hari. Kasus keempat yaitu adalah kasusnya itu misalnya waktu maghrib jam 18.45 tapi dia udah makan dan minum di jam 18.44. Nah, jadi dia itu puasanya udah dianggap Tahu batal. nggak sih kalau misalnya banyak orang yang keliru sama waktu imsak? Emang kelirunya gimana? Banyak orang yang keliru kalau waktu imsak itu awal dimulainya puasa. Padahal bukan seharusnya. Awal mulai puasa itu saat berkumandangnya azan. Terus Anti tahu nggak sih kalau ada orang yang sengaja batalin puasanya tanpa uzur? Nggak tahu deh, emang gimana? Misalnya ketika ada suami istri yang sudah sah, lalu di siang hari di bulan Ramadan, ada suami istri yang melakukan jima atau berhubungan badan. Nah, itu puasanya sudah dianggap batal. Dan mereka harus melakukan imsak di sisa waktunya. Gitu, Put. Oh iya, Ra. Nanti tahu nggak sih kalau ada imsak yang nggak diwajibkan tahu? Wah, apaan tuh, Put? Ana nggak tahu nih. Kasus yang pertama itu wanita yang dari awal mulai puasa itu masih haid atau nifas. Pas di siang harinya udah selesai, jadi dia nggak perlu berimsak. Jadi boleh makan dan minum di hari itu. Tapi jangan di depan orang juga, karena kita harus ngehargain orang yang berpuasa. Kasus yang kedua itu ada seorang musafir yang mengalami harinya dengan tidak berpuasa. Terus di tengah harinya dia nyampe. Para ulama mengatakan bahwa dia nggak perlu meneruskan sisa harinya untuk berpuasa, jadi dia boleh makan. Kasus yang ketiga yaitu sembuh dari sakit. Misalnya, ada orang yang sembuh dari sakitnya itu di tengah-tengah hari di bulan puasa, maka dia dibolehkan untuk tidak berimsak di sisa harinya itu. Kasus yang keempat itu masuknya usia balik. Seseorang yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ketika di awal hari dia tidak berpuasa, tiba-tiba di tengah hari dia mimpi dan keluar mani, maka sejak detik itu dirinya sudah balik. Maka dia tidak diwajibkan untuk berimsak di sisa harinya itu. Kasus yang kelima itu sembuh dari gila. Ada seseorang yang sembuh dari gilanya di tengah hari, maka dalam hal ini umumnya para ulama tidak mewajibkan yang bersangkutan untuk berimsak. Jadi boleh makan dan minum asalkan tidak di depan umum. Oh gitu ya. By the way, makasih ya udah mau diajak ngobrol bareng. Iya, sama-sama. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Buat yang baru lihat video ini atau channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya.